Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kembali bersama saya Andi Purwanto. Pada kesempatan saat ini akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah manajemen perbankan untuk periode ujian akhir semester genap tahun ajaran 2023-2024. Dengan judul studi kasus raibnya deposito 110 miliar, nasabah menduga ada pemufakatan jahat di BNI. Identifikasi masalah. Sejumlah nasabah BNI di Makassar kehilangan dana deposito hingga puluhan miliar rupiah. Pelakunya tak lain adalah pegawai BNI kantor cabang Makassar. Pelaku terdiri dari 3 orang, MBS sebagai pegawai BNI cabang Makassar dan 2 orang rekan bisnisnya. Korban 3 orang nasabah deposito BNI, IMB, kerugian 3 miliar deposito atas nama PT AAU, PTNB dengan total nilai 40 miliar, kemudian inisial HDK, 3 miliar deposito dengan total nilai 20,1 miliar, RJ dan AN 2 miliar dengan total nilai 50 miliar rupiah. Modusnya adalah transaksi pembukuan rekening deposito dengan tawaran menarik bunga 8,25% dan mendapat bonus tambahan lainnya. Kemudian pemalsuan biaya deposito, pelaku memindahkan total dana milik nasabah hingga 110 miliar ke rekening fiktif. BNI kemudian berinisiatif melaporkan peristiwa tersebut kepada Bareskrim Polri pada tanggal 1 April 2021 dengan dugaan tindak pidana pemalsuan, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana pencucian uang. Masih identifikasi masalah, hasil investigasi BNI menemukan beberapa kejanggalan dalam kasus ini. Yang pertama, seluruh biliet deposito hanya berupa cetakan hasil scan. Kedua, seluruh biliet deposito memiliki nomor seri biliet deposito yang sama dan tidak tercetak jelas huruf kabur atau buram. Ketiga, seluruh biliet deposito tersebut tidak masuk dalam sistem bank dan tidak ditandatangani oleh pejabat bank yang sah, tidak pernah diterbitkan oleh kantor cabang. Kemudian yang keempat, tidak ditemukan adanya setoran nasabah untuk pembukuan rekening deposito tersebut. OJK berkomentar mendorong agar BNI memberikan penjelasan kepada para pihak terkait raibnya dana nasabah tersebut. Apabila terbukti ada kesalahan internal BNI, OJK meminta agar uang nasabah diganti. Langkah ini dilakukan guna mengungkap pelaku, pihak-pihak yang terlibat, dan para pihak yang memperoleh manfaat atau keuntungan. Kasus ini memang menimbulkan keprihatinan dan perlu tindakan lebih lanjut untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Semoga pihak berwenang dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik dan mengembalikan kepercayaan nasabah. Pembahasan. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan bank secara umum menghimpun dana berupa simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, kemudian menyalurkan dana masyarakat, kredit, berbagai macam kredit. Ini adalah jenis bank berdasarkan fungsi, kemudian ada berdasarkan kepemilikan, berdasarkan status, berdasarkan penentuan harga. Bank BNI tak ada termasuk bank yang dimiliki oleh pemerintah, yang merupakan bank BUMN. Jenis sumber dana bank, ada berbagai macam jenis sumber dana. Ada yang bersumber dari bank itu sendiri, kemudian yang berasal dari masyarakat luas, dan juga dana yang bersumber dari lembaga lainnya. BNI Deposito, kita akan membahas tentang BNI Deposito. BNI Deposito ditawarkan dengan manfaat sebagai berikut.
mendapatkan tingkat suku bunga kompetitif, dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan atau LPS, tersedia dalam pilihan mata uang sesuai dengan kebutuhan. Bunga dapat ditransfer ke rekening tabungan, biro, atau menambah pokok simpanan. Pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis. Kemudian tersedia dalam berbagai pilihan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan, 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan. Berikut adalah gambaran suku bunga BNI deposito dalam rupiah. Dilihat dalam tabel, terbesar adalah 3% untuk jangka waktu 24 bulan. Faktor yang mempengaruhi kejadian ini, yang pertama adalah tawaran BNI deposito berjangka dengan bunga yang sangat menarik sebesar 8,25% dan ditambah bonus lainnya. Ini sangat menggiurkan. Kemudian yang kedua, nasabah tidak paham dan kurang teliti terkait transaksi perbankan, khususnya transaksi deposito berjangka, sehingga bilet yang diterbitkan dan diterima nasabah adalah palsu karena bilet deposito tersebut tidak pernah diterbitkan oleh kantor cabang BNI. Deposito tersebut tidak terdaftar dan tercatat di sistem BNI, kemudian tidak ditemukannya adanya setoran dan nasabah untuk pembukaan deposito tersebut. Kemudian faktor yang ketiga, kondisi pandemi yang menyebabkan nasabah tergiur dan terlena dengan tawaran deposito berjangka dengan bunga yang cukup tinggi. Konklusi atau kesimpulan. Yang pertama, oknum pegawai bank menawarkan BNI deposito berjangka dengan bunga yang tidak sesuai dengan suku bunga resmi. Kemudian kedua, nasabah terlalu percaya dengan bank BNI sebagai BUMN, sehingga ia merasa sebagai nasabah Emerald BNI adalah wajar mendapat tawaran bunga deposito di atas ketentuan suku bunga resmi BNI. Kemudian yang ketiga, nasabah tidak memperhatikan bukti-bukti transaksi apakah asli dan valid, dan tidak memastikan pesan notifikasi setiap transaksi yang berkaitan dengan aset yang dimilikinya. Nasabah tidak segera menindaklanjuti ketika mendapati kejanggalan transaksi pada rekening bank yang dimilikinya. Kemudian rekomendasi yang pertama, selalu berhati-hati dan waspada terhadap oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab yang bisa muncul di mana saja, tidak peduli di instansi besar dan milik negara, ketika ada peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Kedua, teliti dan pahami proses atau SOP setiap aktivitas atau transaksi perbankan khususnya, apalagi dengan nilai nominal yang sangat besar. Ketiga, pastikan transaksi dilengkapi dengan bukti-bukti yang asli dan valid, dan sebagai pemilik harus mengetahui dan mendapat notifikasi setiap transaksi yang berkaitan dengan aset yang dimilikinya. Keempat, jika ada keraguan, segera konfirmasi ke bank yang berwenang agar segera mendapat kepastian dan segera diproses lebih lanjut jika ada ketidaksesuaian. Berikut adalah daftar pustaka sebagai referensi atas susunan analisa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.